warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 20.250.10.2066. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai review materi saya dengan mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Baik, langsung saja yang pertama yaitu resiko operasional dan resiko perbankan syariah. Resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, yang dimana resiko tersebut terjadi disebabkan lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan manajemen resiko operasional. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penerapan limit. Dan yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko operasional. Selanjutnya mengenai risiko perbankan syariah, merupakan risiko yang ditimbulkan kepada suatu bank dari pengambilan sebuah keputusan yang berkaitan dengan operasional bank. Adapun risiko yakni yang kemungkinan menyimpang dari hasil yang diharapkan. Selanjutnya mengenai karakter manajemen risiko dalam bank syariah, yang dimana pertama yaitu identifikasi risiko, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga antisipasi risiko, yang keempat monitoring risiko. Selanjutnya yaitu risiko-risiko yang dihadapi perbankan syariah, yang dimana ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, investasi, serta mata uang. Tata kelola dalam bank syariah. Tata kelola dalam bank syariah merupakan kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktek perbankan syariah. Tata kelola dalam bank syariah juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip, kebijakan, dan praktik yang mengatur operasional dan manajemen bank tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Alasan mengapa tata kelola yang baik sangat penting dalam bank syariah, yang dimana sangat berpengaruh pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, kepercayaan nasabah, pengelolaan risiko, transparansi dan akuntabilitas, serta pertumbuhan dan berkelanjutan. Manfaat kelola dalam bank syariah yaitu 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang kedua mengurangi risiko operasional dan hukum, ketiga menjamin kepatuhan syariah, dan yang keempat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan. Ada beberapa prinsip tata kelola dalam bank syariah, yang dimana yang pertama yaitu prinsip kepemilikan dan bagi hasil, kedua prinsip kepatuhan terhadap hukum syariah, yang ketiga prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan yang keempat prinsip pengelolaan risiko, yang kelima prinsip partisipasi aktif pemegang saham, dan yang keenam prinsip penanggung jawab sosial dan lingkungan, dan yang terakhir yaitu prinsip pengawasan dan keberlanjutan. Materi selanjutnya yaitu mengenai transparansi dan kualitas data. Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Tujuan transparansi antara lain yaitu yang pertama, mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar
dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan keseluruhan. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan. Dan yang terakhir yaitu mampu untuk meningkatkan kepercayaan serta keyakinan kepada kepemimpinan secara keseluruhan. Kecukupan modal dan Basel. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank, di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola kecukupan modal bank tersebut. Yang dimana pertama yaitu menilai kebutuhan modal, yang kedua menerapkan rasio kecukupan modal yang memadai, yang ketiga merencanakan modalisasi yang efisien, yang keempat mengelola risiko secara efektif, yang kelima mengikuti perkembangan peraturan perbankan. Selanjutnya mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat merupakan bank yang dapat menjaga serta memelihara kepercayaan masyarakat, dapat berperan sebagai mediasi, dapat membantu kelancaran arus pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan moneter. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko, good corporate governance atau GCG, rentabilitas, dan permodalan. Sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profil risiko. Selanjutnya mengenai hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Manajemen risiko merupakan suatu proses berulang yang membahas analisa, perencanaan, implementasi, kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan, dan mengukur implementasi kebijakan keamanan. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Konsolidasi merupakan sebuah usaha yang menyatukan serta memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Adapun beberapa alasan perusahaan untuk melakukan penggabungan baik melalui merger atau konsolidasi, yaitu yang pertama yaitu ada pertumbuhan atau diversifikasi, yang kedua sinergi, yang ketiga peningkatan pendapatan, yang keempat penurunan biaya, dan yang terakhir meningkatkan dana. Selanjutnya yaitu tantangan terhadap masa depan bank syariah. Arah perkembangan bank syariah yang sebelumnya tertuang pada roadmap Perbankan Syariah Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2019 telah sampai pada masa akhirnya. Tantangan perbankan syariah di masa depan, di mana yang pertama yaitu permasalahan klasik yang masih dihadapi perbankan syariah Indonesia saat ini adalah rendahnya pangsa pasar atau market share. Yang kedua yaitu minimnya pakar serta tenaga kerja yang menguasai ilmu perbankan syariah. Dan yang terakhir, produk dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah
masih kalah apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai review analisis tingkat kesehatan bank syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.